wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat, pagi. Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya Baik. para pendengar. Ya, nah Pak Suardi, tadi nih kan kita sambil Terima kasih atas kesempatan dan undangan yang diberikan kepada saya untuk sedikit sharing juga terkait dengan antisipasi musim kemarau terhadap produksi kita di pertanian. Jadi memang sekarang ini kan musimnya musim kemarau ya. ya. Dan ini kelihatannya hampir setiap tahun kita alami. Bahkan pada tahun 2023 itu sangat ekstrim dan itu juga menyebabkan penurunan produksi kita secara nasional maupun Sulawesi Selatan. Nah, tentunya ini kita tidak bisa biarkan begitu saja. Harus ada upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh petani sendiri untuk mengantisipasi hal ini. Dan karena ini sudah berulang-ulang, artinya kita tentunya juga sudah punya pengalaman seperti apa untuk menangani ini. Nah, pemerintah sekarang ini kan sudah menggenjot pompanisasi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Penyuluh. Kalau tidak salah, Kementerian Pertanian Republik Indonesia juga sudah menganggarkan atau sudah mengalokasikan anggaran untuk 9.000 pompa. Ya. Dan sampai per September ini itu sudah tersebar mungkin 5.000 lebih pompa ya di titik-titik tertentu yang tentunya punya sumber air. Dan tentunya itu menolong petani ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau MT2 seperti ini memang produktivitasnya itu tinggi Mbak ya. Karena kan sinar matahari ya. Kalau musim hujan justru rendah produksi karena padi membutuhkan sinar matahari dan matahari tidak selamanya bersinar pada musim hujan ya. Tidak sama kalau musim kemarau terus kita ada air ya tentunya kita harapkan produksinya lebih bagus. Oleh karena itu dengan upaya-upaya yang ada tentunya kita harapkan produksi minimal kita pertahankan ya tidak menurun lagi karena tahun 2023 itu kita sudah menurun Pak. Saya kira Ya, begitu. 2023 produksi pertanian di Sulawesi Selatan ini Iya. Anda tadi mengatakan menurun ya, Pak ya. Iya, Nah, iya. ini tentunya eh, bagaimana untuk ke depan gitu dan menyiasati agar produktivitas kita ini juga kembali meningkat dan Sulsel menjadi lumbung pangan Iya. di Indonesia. Iya, jadi itu tadi salah satu upaya adalah bagaimana sistem pengairan ini bisa terkontrol, bisa terkoordinasi dengan baik ya. Salah satunya sekarang dengan irigasi pompa ya. Nah, kemudian itu juga kan pemerintah juga sudah mengantisipasi beberapa bendungan khususnya di Sulawesi Selatan ya kan sudah dibangun bahkan di Goa ini di Takalar, di Jeneponto maupun di Wajo itu juga sudah terbangun eh, bendungan dan itu semuanya upaya-upaya untuk mengantisipasi ini. Namun kalau saya bukan hanya antisipasi jangka pendek Mbak ya, Ya, seperti pompanisasi itu kan jangka pendek. jangka pendek ya. Kita ada kemarau, kita pompa dan itu bisa berhasil. Tapi jangka panjang juga harus kita pikirkan. Baik. Oleh karena itu sekarang kan sistem pertanian itu harusnya harus memang berubah ya. Sekarang ada namanya CSA ya, Climate Smart Agriculture. Jadi Iya. pertanian yang berbasis iklim ya, Iya. berbasis bagaimana mengantisipasi iklim ini. Oleh karena itu mulai dari pertanaman, mulai dari varietas, pemupukan, pemeliharaan, itu semuanya harus mempertimbangkan iklim. Baik, Ya. kita beralih ke Pak Hasbi. Dulu ini pertanian berbasis iklim. Apakah para petani sudah paham dan mengerti mengenai perubahan iklim yang terjadi saat ini, Pak? Iya, makasih. Rata-rata teman-teman petani sesuai dengan alurnya dan sesuai dengan ini kan petani dia merupakan pekerjaan utama. Jadi
dia itu sesuai dengan agendanya tiap musim. Dalam artian begini, dia kan IP 300, jadi dia ndak melihat bagaimana secara umum ya. Saya ini kapasitas petani seumpamanya, dia ndak melihat, dia tahu bahwasanya kemarau ini agak panjang ya. Kan ada tindakan-tindakan alternatif dalam artian irigasi teknis tersedia karena di Kabupaten Goa kan ada bendungan bilik-bilik yang mengcover itu, dan dataran rendah ini boleh dibilang sebagian besar teraliri dan pengairan teknis, sawah teknis. Jadi bulan-bulan 9 ya, bulan 10 itu baru antisipasinya adalah pompanisasi karena pengairan teknis sudah tidak tersedia lagi karena daerah hulu hujan tidak ada, sumber air kurang. Akhirnya itu sistem pompanisasi. Alhamdulillah sumber air kita di dataran rendah sangat terbantu kita karena kita bor 7-8 meter sumber air sudah besar itu. Masalah kosnya antisipasinya bukan pertalite, dia konversi karena petani-petani kreatif semua di Kabupaten Goa ini, dia konversi ke LPG. Baik. Itu. Kita kembali dulu ke studio Pak ya. Kita kembali ke studio dulu. Baik, pendengar di manapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini kita cut dulu ya. Kita kembali ke studio untuk mendengarkan beberapa pesan. Jangan pernah terpecah belah, walau kita berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Makassar pagi ini. Melihat tawamu, mendengar yang pernah ku miliki. Dalam lembut jarimu, sejak tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Oh, belah lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Oh, 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 oh.
sifatmu yang selalu redakan ambisiku, tepikan khilafku dari bulan yang lain. Saat kau di sisiku, kembali dunia ceria, tegaskan bahwa kamu anugerah terindah yang pernah ku miliki. Oh. Belah lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Oh, belah lembut jarimu, sejuk tatap wajahmu, hangat peluk janjimu, anugerah terindah yang pernah ku miliki. Ampun, ya baik pendengar dimanapun Anda berada, kembali bersama dengan kami dari Balai Benih Punaga, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Kami hadirkan dialog luar studio untuk edisi hari ini, hari Selasa 17 September 2024. Berbicara mengenai strategi pertanian menghadapi musim kemarau, dan kita sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Goa, M. Fajarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ya. salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, nah ini berbicara mengenai pertanian di Kabupaten Goa. Nah, bagaimana tentunya produktivitas pertanian khususnya di Kabupaten Goa ini? Apakah setiap tahun mengalami peningkatan atau juga mengalami berbagai tantangan dari segi angka produktivitas, Pak? Ya, baik. Kalau kita berbicara terkait dengan pertanian yang ada di Goa ini, perlu kami sampaikan bahwa salah satu penyangga pertumbuhan ekonomi Goa itu di pertanian. Ya. Jadi pertanian, infrastruktur dan barang dan jasa. Tetapi yang terbesar itu di sektor pertanian. 28,30% itu dari pertanian, pertumbuhan ekonomi Goa. Oleh karena itu, di dalam kegiatan-kegiatan kita memang kita lakukan pola-pola bagaimana pengembangan pertanian yang ada di Goa ini, dan saya kira Goa ini merupakan daerah yang sentra pertanian di arah wilayah selatan, ya. Kita termasuk daerah yang memberikan kontribusi yang besar, utamanya untuk padi dan jagung. Dan peningkatan kita ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Anggaplah misalnya di tahun 2022 ke 2023, dari 400.000 ton untuk padi itu kita meningkat sampai 415.000 ton. Kemudian jagung yang paling dominan, dari angka 300.000 ton per tahun itu naik menjadi 369.000 ton. Nah, ini pertanda bahwa seiring dengan perkembangan hari dan tahun, Goa terus mengalami peningkatan dari sektor pertanian. Di mana juga ditopang dengan tanaman-tanaman yang lain. Anggaplah misalnya dari tanaman hortikultura. Kalau di wilayah selatan ini kita yang paling dominan lah. Bahkan sekarang ini kita sudah bisa menyaingi enrekang untuk Baik. tanaman-tanaman horti seperti tomat, kentang, dan kol dan sebagainya. Ini yang kita lakukan. Dan saya kira berbagai program yang kita lakukan, selain kegiatan-kegiatan kita untuk bagaimana peningkatan produksi, juga memberikan pemahaman kepada para petani untuk bagaimana mereka meningkatkan produksinya, utamanya dalam rangka kegiatan budidaya. Nah, ini yang kita lakukan. Saya kira itu. Baik, nah ini strategi-strategi khususnya di musim kemarau Pak ya, karena ini pasti banyak tantangan yang dihadapi oleh petani Pak Fajar. Nah ini tentunya bagaimana Anda menyampaikan kepada para petani untuk menghadapi dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian untuk menghadapi musim seperti ini? Iya, saya kira dalam rangka untuk meningkatkan produksi ini beberapa kegiatan yang kita lakukan, utamanya kepada sektor-sektor pertanian. Yang utama yang sekarang ini yang kita lakukan untuk padi, ya.
padi ini dalam rangka menghadapi musim kemarau ini, yang kita lakukan yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penanaman dengan benih yang cepat tanam, Baik. kemudian cepat panen. Nah, ini yang kita lakukan. Dengan kondisi sekarang ini kita manfaatkanlah sumber-sumber air yang ada. Misalnya untuk daerah irigasi yang ada di Bisua, daerah irigasi yang ada di Kampili, daerah irigasi yang ada di Kajenjeng, semua kita manfaatkan untuk kita bagaimana mengairi sawah-sawah masyarakat. Selain itu kita gunakanlah bantuan-bantuan pompanisasi ya. Dan mulai dari tahun 2022, 2003 kita mendapatkan kurang lebih ratusan lah jumlah pompanisasi yang kita lakukan. Kemudian dengan program pemerintah pusat, sekarang ini ada namanya peningkatan areal tanam melalui peningkatan produksi, melalui bantuan IRPOM, irigasi perpompaan. Ini sudah kita lakukan di 28 titik dan sudah semua kita pasang, dan ini juga membantu kita mencari sumber-sumber air, apakah itu air dari sungai, kemudian air dari bendungan yang kita tarik ke sawah-sawah masyarakat, kemudian kita mengariri. Dan syukur alhamdulillah sekarang ini kita lihat dengan penanaman sekarang, kita mendorong petani untuk cepat menanam dengan benih-benih yang berkualitas, kemudian dengan bibit yang bisa kurang lebih dari 3 bulan kita bisa panen. Ini yang kita lakukan. Ya, Ya. Saya kira banyaklah program yang kita lakukan di pertanian ini, khususnya di tanaman pangan. Baik. Ya, saya ke penelpon ya, 0821 3333 9440. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan di 0821 3333 9440 untuk bergabung bersama dengan kami berbicara mengenai strategi pertanian menghadapi tantangan musim kemarau. Untuk Anda yang ingin bergabung di 0821 3333 9440. Halo, selamat pagi. Ya, Kat ya. Baik, saya akan dicoba kembali untuk yang ingin bergabung. Ya, Pak Suwardi. Ini tadi menjawab dari yang disampaikan oleh. Oh ya, sudah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak siapa, Pak? Dari Pak Iwan. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Pak Iwan di Maros. Maros, silakan Pak. Tadi pagi saya dengar berita menarik yang disampaikan oleh Bapak Guru Besar Pertanian Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin MS, bahwa yang perlu diantisipasi yaitu musim kering ekstrim seperti tahun lalu. Yeah. Nah, tahun lalu kan semua kering, biar bendungan juga kering. Nah, ini karena apa? Sumber air yang sudah mulai kering. Jadi, menurut Pak Prof tadi yang saya dengar, selain bendungan yang sudah ada, perlu juga bangun embung, perbanyak embung. Saya kira mungkin ini nanti tugasnya pemerintah provinsi, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Perbanyak embung. Embung ini kan nanti akan menampung air juga, selain bendungan yang sudah ada. Nah, kemudian, sempat disinggung juga Pak Prof tadi bahwa semakin kita bertani dengan cara konvensional, itu akan semakin mengurangi unsur hara dalam tanah. Unsur hara dalam tanah berkurang, tanah tidak bisa lagi menampung air. Ya, jadi mungkin sudah perlu mulai dari sekarang sistem pertanian organik itu secara pelan-pelan kita mulai migrasikan begitu dari konvensional ke organik supaya tingkat keasaman tanah menurut Bapak Profesor tadi bilang itu tidak berkurang, ya, tidak naik begitu, atau unsur hara dalam tanah itu tetap ada. Nah, kalau pakai terus tutup herbisida, pestisida, insektisida, ini kan akan semakin membuat unsur hara dalam tanah itu akan berkurang. Nah, jadi dengan cara apapun yang kita pakai, mau perairan, apalah, ini sama saja begitu. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan di Maros ya. Silakan dijawab Pak Kadis. Ini embung dan juga kita beralih ke pertanian organik. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Iwan yang ada di Maros. Kalau kami di Goa ini Pak terkait dengan program-program pertanian untuk memberikan bantuan ke masyarakat terkait dengan
embun ini sudah kita lakukan Pak di berbagai tempat. Bahkan kita di program dana alokasi khusus ini setiap tahun kita programkan untuk embun. Dan syukur alhamdulillah dari apa yang kita lakukan ini untuk mengantisipasi musim kemarau ini sudah kita lakukan dan sudah kita gunakan. Jadi kita mengambil sumber-sumber air yang ada di sungai, kemudian kita tarik ke embun. Di saat musim kemarau inilah yang kita gunakan untuk tanaman-tanaman masyarakat, utamanya untuk padi dan horti. Dan syukur alhamdulillah 2 tahun terakhir ini bantuan-bantuan untuk embun, kemudian irigasi tada dangkal, kemudian irpom, ini sudah kita lakukan di Goa. Dan ini sangat membantu sekali kepada petani-petani kita. Termasuk kami lakukan bagaimana upaya-upaya kami untuk mendapatkan pompanisasi. Ini juga kami lakukan, bahkan dari apa yang kami lakukan kemarin dengan bantuan-bantuan anggota Dewan yang terhormat melalui dana aspirasi, kemarin kami mendapatkan bantuan kurang lebih hampir 1.800 pompa yang kami sebar ke 18 kecamatan. Dan ini sangat membantu sekali bantuan-bantuan seperti ini, dan sekarang sudah termanfaatkan di tahun 2023-2024 ini, sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan program-program seperti itu. Saya kira itu Pak Iwan. Yang kedua, terkait dengan degradasi lahan dengan pola-pola pendekatan yang kita lakukan dengan sistem pupuk organik, ini juga kami sudah lakukan Pak di Goa. Bahkan 2 tahun terakhir ini kami juga melakukan pengadaan melalui bantuan-bantuan baik APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Goa untuk pupuk hayati padat. Kemarin itu kami lakukan untuk kurang lebih 100 kelompok tani yang kami bagikan, dan tahun ini alhamdulillah kami mendapatkan dari pemerintah kabupaten kurang lebih hampir 3 miliar untuk pengadaan pupuk hayati padat yang gunanya ini untuk bagaimana memelihara unsur hara tanah. Dan tahun ini juga kami dapatkan lagi kurang lebih 5,8 miliar untuk pengadaan pupuk hayati padat, dan ini sangat dirasakan manfaatnya, utamanya petani-petani kita yang menanam horti di daerah-daerah pegunungan seperti Tombolopao, Malino, kemudian daerah Botolempangan, Bungaya, dan Tompo Bulu dan Biring Bulu. Ini yang kami lakukan. Dan saya kira dengan program pemberian pupuk hayati padat ini juga banyak dirasakan oleh masyarakat. Termasuk saya kira bagaimana penggunaan pupuk cair yang POC. Kemudian kita juga mendorong masyarakat kita, di petani kita ajarkan bagaimana membuat pupuk hayati cair. Ini yang kita lakukan. Ternyata ada pupuk hayati padat dan pupuk hayati cair ya. Baik. Iya, kalau masih ada yang ingin menelpon silakan. Ya, kita buka dulu baru nanti kita ke Pak Suwardi ya. Baik. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo pagi. Iya, dengan Pak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak siapa? Aldi di Lembang. Iya, Pak Aldi di Lembang. Silahkan Pak. Ini Lembang Pindrang Pak ya. Iya. Silahkan Pak. Ini yang dibahas ini masalah peningkatan produksi. Tapi kondisi seperti ini dalam keadaan kemarau panjang. Dan kalau Pindrang sendiri itu tidak terpengaruh kemarau panjang karena ada bendungannya. Dia yang dapat bendungan. Yang tidak ada gagal tanam, gagal panen di sekitar Lembang. Ada juga sih yang dapat panen, ada juga yang gagal tanam, gagal panen karena bendungan dari bendungan sawit itu dari Benteng tidak sampai ke Lembang. Baik, jadi apa tantangannya Pak petani kalau di Pindrang? Ya ada di kios-kios itu, di kios pertanian ada di situ kayak seperti apa ya? Seperti drum-drum itu katanya ini tujuannya apa? Katanya ini untuk bantuan dari pemerintah pengeboran air. Akan tetapi seperti yang disampaikan oleh pengamat tadi pagi, ada titik yang jelas. Betul itu. Jangan sampai pembantu titik jelasnya di mana. Nah itu perlu diperhatikan. Seperti yang saya sampaikan juga tadi pagi bahwa
libatkan klinik-klinik pertanian yang ada di kecamatan. Ini jadi anunya juga masalah juga karena yang diwawancari bukan daerah Pindrang, yang namanya Pindrang kan daerah lumbung padi, bukan kadis pertanian Pindrang. Ya, lebih secara umum, Pak. Ya, jadi saya hanya memberikan sedikit saran supaya itu klinik-klinik pertanian yang ada di kecamatan dilibatkan betul-betul bergerak melihat kondisi yang ada di Kecamatan Lembang. Baik, Pak Aldi. Baik. Ya, terima kasih. Saya ke Pak Suwardi. Pak Suwardi tadi masalah embung, terus masalah tadi adalah pertanian organik ya. Silahkan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Kabid dan Ibu Koordinator Penyuluh. Saya kira lengkap ini dari lengkap Dinas dari Pertanian Kabupaten Goa. Jadi kita sangat yakin bahwa Goa ini bisa mengantisipasi kemarau ya, dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan tadi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Jadi saya kira memang tantangan yang paling besar ke depan ini adalah tantangan perubahan iklim. Ya. Jadi iklim itu sebenarnya pertanian menjadi korban dan juga sebagai penyumbang. Jadi kontributornya pertanian, yang menjadi korbannya juga pertanian. Karena di iklim itu ada yang namanya efek rumah kaca. Nah, kenapa bisa terjadi itu efek rumah kaca? Karena memang hamparan pertanian pangan terutama itu sangat luas. Penggunaan pupuk kimia, penggunaan zat-zat kimia itu bisa mempengaruhi iklim. Dan kita perlu khawatir sebenarnya karena iklim global ini sekarang kan berubah ya. Pencairan es di kutub utara itu juga perlu kita antisipasi. Bahkan ada data yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya itu ada pergeseran muka air laut dan itu bisa diantisipasi. Nah, oleh karena itu memang jangka panjangnya, tadi jangka pendeknya sudah disampaikan oleh Pak Kadis, antisipasinya seperti apa ya, seperti Kementerian Pertanian sudah menganggarkan begitu banyak pompa dengan IRPOM, dengan pompanisasi di tingkat petani dan sebagainya, pembangunan bendung, embung dan seterusnya itu sudah diantisipasi. Tapi jangka panjangnya petani juga ini kita harus berikan edukasi ya. Bagaimana mengedukasi petani sehingga dia bertani betul-betul yang namanya bertani secara baik ya. Bertani secara baik itu kan keberlanjutannya yang kita harapkan. Ada sustainability-nya di sana. Ya, bukan hanya produksi sesaat yang kita kejar, tapi bagaimana pertanian ini bisa berkelanjutan ya. Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan bahwa salah satu upaya untuk mengurangi gas rumah kaca itu, efek rumah kaca itu adalah bagaimana kita bertani dengan organik ya. Dulu ada program pemerintah Genta organik Pak ya. Mudah-mudahan itu masih berlanjut dan bisa diperluas. Kemudian sekarang juga ada proyek-proyek yang tentunya berbasis lingkungan seperti Simurp. Simurp Goa dapat Pak. Ya, itu ya Simurp juga itu mudah-mudahan bisa juga diperluas. Itu pilot project yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka antisipasi iklim ini. Karena ya tadi itu kita pengalaman tahun lalu kan ya alhamdulillah tadi Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa Goa tidak mengalami penurunan, tapi secara nasional itu kan produksi nasional kita menurun, bahkan Sulawesi Selatan juga menurun produksinya. Nah, Goa ini sebagai penyangga ya, bukan hanya penyangganya Sulawesi Selatan tapi juga penyangganya Indonesia. Baik. Nah, tentunya juga produk-produk pertaniannya Goa terutama pangan ya, jagung maupun gabah ini mungkin tidak habis dikonsumsi oleh orang-orang Goa, makanya disuplai ke daerah-daerah lain, bahkan keluar pulau. Nah, oleh karena itu memang praktek-praktek pertanian ini harusnya kita juga melakukan edukasi ke petani, bukan hanya memberikan pompa, tetapi mungkin bertani dengan menggunakan varietas tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis juga menggunakan varietas yang unggul yang tentunya juga tidak merusak lingkungan. Nah, itu juga bisa supaya nanti iklim ini bisa lambat laun bisa terkonsentrasi, bisa kembali ke seperti semula ya. Baik. Yang musim tanam 1 kita musim hujan, kemudian musim tanam 2 musim kemarau, tapi tetap bisa kita bertanam dan sebagainya. Mungkin itu yang paling penting, Mbak. Terima kasih. Ini kita ke pola pikir petani ya, berubah ke perubahan iklim kemudian kembali ke pola pikir petani. Nah, ini menjawab tantangan, berarti pola pikir petani ini harus diubah dari konvensional menjadi
lebih modern ya, lebih ke pola pikir organik seperti itu. Tapi mungkin ada budaya-budaya yang harus dilalui karena selama ini banyak yang mengatakan petani masih konvensional banget begitu ya. Dan ini akan susah untuk dirubah. Nah, ini Dinas Pertanian seperti apa untuk bisa melakukan pendekatan dan mengubah pola pikir petani dari yang konvensional masuk ke modern, Pak? Ya, baik. Saya kira pola-pola yang kita lakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat dari konvensional ke modern, saya kira kita lakukanlah pendekatan-pendekatan ke petani itu, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bimbingan teknis, pelatihan-pelatihan. Saya kira ini peran teman-teman dari Koordinator Penyuluh Pertanian untuk melakukan kegiatan sosialisasi ini. Jadi setiap program yang kita lakukan, apakah itu kita misalnya untuk pola-pola misalnya peningkatan produksi, kemudian bagaimana cara bercocok tanam yang lebih bagus, kemudian penggunaan pupuk-pupuk organik dengan kita lakukan pelatihan dan mengajar mereka membuat pupuk organik itu, ya kita lakukanlah melalui bimbingan teknis itu. Jadi saya kira memang untuk merubah mindset petani itu memang tidak gampang, tetapi pola-pola pendekatan yang kita lakukan melalui kegiatan penyuluh yang kita buat di setiap kecamatan, di setiap desa, ini mengajarkan kepada petani untuk sedikit demi sedikit mereka akan berubah ke pola-pola modern. Dan saya kira pendekatan pertanian modern ini sudah kita lakukan. Sudah dilakukan. Iya. Ada Pak petani di sini mungkin? Ya, ini ada Pak Detiro petani. ini salah satu petani dari Iya. Moncobalang. Baik, Moncong Balang itu di mana, Pak? Barombong ya, silakan Detiro. Barombong, silakan. Namanya disebut, Pak. Ini bisa dilihat kamera, Pak petani. Namanya ini masuk di YouTube, jadi Pak Bapak nanti bisa lihat. Saya masuk TV. Baik, maju Ki Pak, maju Ki. Oh baik. Ya. Ya, Di situ Ki Pak, bismillah. lihat Ki kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Abdul Muin Tiro, Ya. petani dari Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong. Ya. Dan Tiro ini ada Pak Kadis, ada Pak Suwardi. Apa kita mau tanyakan, Dentiro? Mungkin ada kendala-kendala di musim kemarau ini, seperti apa kendala dalam bertani? Terus sudah pakai meki pola-pola modern sekarang bertani atau seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah yang sebenarnya masalah di petani ini sudah disampaikan Pak Kadis tadi, menghadapi musim kemarau termasuk ini LTT, musim tanam ketiga, dengan pengadaan pompanisasi. Alhamdulillah kemarin teman-teman sudah banyak yang menikmati. Nah, kemudian masalah pertanian di petani itu sudah banyak melakukan transplanter, mekanisasi, percepatan tanam. Siap. Ya. Kemudian alhamdulillah pertanian sementara ini kita lihat di lapangan alhamdulillah bagus. Bagus ya. Mungkin tinggal teman-teman dari penyuluh turun di lapangan untuk memantau pertanian. Mungkin itu saja. Pak Dentiro, ini tidak ada kendala di masalah pupuk subsidi atau seperti apa? Sebenarnya dari awal saya bilang, apalagi ini sudah ada perubahan, sebenarnya tidak ada kendala di pupuk. Kalau menurut saya, yang bermasalah itu Bu, yang tidak ada namanya di RDKK. Oh, yang tidak ada namanya Iya, di RDKK. yang tidak ada namanya RDKK. Kemudian luas lahan yang pernah dimasukkan RDKK itu yang awalnya dia kerja cuma misalnya 20 are, kemudian ada tambahan sawah dia kerja dia kelola 20 are jadi 40, cuma dapat urea sekian yang 20 are itu. Yang bermasalah itu yang 20 are dicarikan di mana? Baik. Itu. Ya. Tapi kan ya cuma itu saja Bu. Okay. Ya jadi beberapa bulan yang lalu sudah diadakan verifikasi apa ya untuk penambahan termasuk kelompok saya kemarin mungkin ada dia masuk di Rafael untuk musim ini dia dapat 20 sak urea. Baik. Mungkin di Rapelan karena baru musim ini terdaftar. Baik. Mungkin ada Rapelan jadi dia dapat 20 sak. Dia senang sekali Bu. Terima kasih. Terima kasih Dentiro ya. Dentiro ini adalah salah satu petani di
Boncong balang barombong. Ya silakan dijawab Pak Kadis. Tantangan-tantangan ya secara umum tidak ada sih, cuman mungkin masalah pupuk yang bisa dijawab. Ya, baik. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ditiro tadi, utamanya terkait dengan pupuk ini, untuk tahun ini, untuk penambahan pupuk bersubsidi ini kita dapat kuota baru. Jadi saya kira untuk pupuk ini, syukur alhamdulillah tahun ini saya kira tidak ada masalah, karena baik dari pupuk urea, NPK, dan POC kita dapat tambahan kuota. Jadi di penambahan di RDKK. Kemudian juga terkait dengan tadi disampaikan bahwa beberapa kelompok tani yang tidak menambahkan, yang tidak dapat, kita arahkan ke pupuk yang bantuan pemerintah kabupaten melalui pupuk hayati padat. Baik. Dan ini sangat dirasakan sekali, utamanya peningkatan unsur hara dan peningkatan produksi ini sangat bagus sekali. Jadi saya kira untuk pupuk insya Allah akan tertangani dengan baik. Kalau misalnya ada petani yang tidak dapat, itu tetap dilapor ke koordinator penyuluh, nanti penyuluhnya yang turun untuk mendata kembali, kemudian kita usulkan lagi untuk tanam berikutnya. Baik. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan-permasalahan di bawah, kita selalu sikapi dengan baik. Iya. Saya kira itu. Ya, begitu jawabannya. Sudah cukup, Pak? Oke, ya silakan Pak Suwardi. Ini masalah pupuk sebenarnya sudah selalu terjadi setiap musim tanam di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan selalu ada suara-suara dari petani. Apakah sebenarnya harus pupuk urea yang digunakan ketika kita memasuki musim tanam atau seperti apa? Ada inovasi yang harus dilakukan oleh Dinas Pertanian gitu. Iya, memang betul bahwa persoalan pupuk ini kan hampir dikatakan tidak ada henti-hentinya ya. Walaupun sekarang ini, kemarin juga saya keliling beberapa kabupaten karena kebetulan saya juga lagi survei terkait dengan pupuk subsidi. Dari segi jumlah, alhamdulillah tahun ini sudah bagus ya. Baik. Tidak ada lagi masalah dari segi jumlah. Nah, yang menjadi masalah biasa atau menjadi tantangan adalah distribusinya ya, persoalan distribusi. Kenapa saya sebutkan distribusi? Karena begini, kadang misalnya petani ini sudah terdaftar di ERDKK ya, kemudian nanti ada alokasinya. Tetapi jumlah pupuk yang didistribusi sampai ke lini 4 itu tidak cukup, bahkan terlambat. Nah, mungkin itu yang menjadi masalah-masalah yang terus-menerus juga diperbaiki oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga mekanisme subsidi pupuk ini kan kelihatannya juga terus-menerus dilakukan perbaikan. Dulunya hanya menggunakan misalnya kartu tani, banyak masalah. Karena petani tidak semuanya mendapatkan kartu. Mungkin masih ada di bank atau masih ada di pihak-pihak tertentu. Nah, sekarang sudah bisa menggunakan KTP. Ya, KTP itu sudah bisa dibawa, diverifikasi, sudah bisa mendapatkan juga pupuk subsidi, dan itu sudah terintegrasi dengan kartu taninya. Maksudnya seperti ini. Kalau mereka terdaftar di ERDKK misalnya mendapatkan 8 sak, mereka awalnya mereka menggunakan kartu tani, kemudian kartu taninya mungkin ada kerusakan dan sebagainya, kemudian lanjut menggunakan KTP, itu sudah terintegrasi. Artinya kalau sudah diambil di kartu tani itu sudah berkurang nanti kalau dia menggunakan KTP. Jadi itu yang sekarang lagi terus-menerus dilakukan perbaikan. Jadi mungkin juga nanti petani-petani ini, saya kira penyuluh ini menjadi ujung tombak, Bu. Ya. Sejak dulu kala bahwa penyuluh itu menjadi ujung tombak pertanian. Mereka merupakan penyambung informasi dari misalnya penelitian ke petani. Nah, sekarang juga penyuluh tetap harus diberikan peran yang begitu besar ya untuk melakukan praktek-praktek pertanian yang bagus. Seperti tadi, petani sekarang mungkin karena dulu sejak dulu itu selalu ada subsidi, sehingga ketergantungannya terhadap subsidi sangat besar. Mungkin tidak ada lagi upaya-upaya atau belum ada upaya-upaya bagaimana kalau pupuk itu tidak sampai. Iya. Apakah misalnya harus menggunakan pupuk pupuk organik, atau justru membeli pupuk yang non subsidi. Karena ada pemikiran begini, Bu. Kalau pemupukan terlambat itu otomatis juga produksinya akan menurun ya, karena padi ini kan ada masa-masanya. Ada masanya butuh pupuk, ada masanya tidak dipupuk. Nah, kalau misalnya masanya sudah lewat untuk dipupuk terus datang pupuk subsidi, itu pasti produksinya menurun. Baik. Nah, alangkah baiknya kalau petani kalau misalnya sudah teredukasi, dia bisa beli pupuk non subsidi dengan memupuk pas waktu pemupukan, sehingga produksinya bisa naik.
Nah itu sementara kita hitung-hitung bagaimana tingkat kerugian kalau menggunakan pupuk subsidi, kemudian keuntungan kalau menggunakan pupuk non subsidi tapi tepat waktu. Baik. Nah itu kalau tepat waktu kan bisa meningkatkan Bisa produksi. meningkatkan produksi, Tapi kalau ya. pupuk subsidi yang ditunggu lewat pitu masanya padi dikasih makan terus dikasih makan, produksinya turun. Iya. Nah kita mau hitung marginnya itu berapa. Jangan Baik. sampai bagus jika kalau Bapak gunakan misalnya pupuk non subsidi tapi produksinya tinggi, Bapak menggunakan pupuk subsidi tapi produksinya rendah, mana yang menurun. lebih disuka? Kan nanti bisa ada alternatif Iya. seperti itu. Saya mau ke penyuluh pertanian, silakan untuk dijawab penyuluh pertanian ini. Silakan yang disebutkan namanya, Bu. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Nasmi Ida Hamid, Koordinator Penyuluh di Kabupaten Goa. Alhamdulillah peran penyuluh di dalam mendampingi program-program pemerintah di Kabupaten Goa ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kemarin penanganan yang kita lakukan melalui PAT itu dengan hasil pendeteksian dari penyuluh di lapangan. Mereka ini mendeteksi Bu di mana ada sumber-sumber air. Jadi sehingga penyaluran untuk pompanisasi itu betul-betul sampai tepat sasaran. Jadi peran penyuluh tuh mengambil peran seperti ini. Mereka mendeteksi di mana ada sumber air berupa sungai atau sesuai SOP yang dianjurkan dari IRPOM. Nah, mereka mengambil peran di situ, termasuk di dalam pendampingan. Karena kadang kalau di musim kemarau seperti ini rentang hama penyakit. Sehingga penyuluh mengambil peran lagi untuk berkolaborasi dengan pengamat hama POPT di lapangan. Alhamdulillah semuanya bisa kita tangani dengan baik. Tadi menanggapi dari Pak Suardi terkait antisipasi kita di dalam penanganan pupuk subsidi. Alhamdulillah penyuluh juga mengambil peran sendiri di dalam pengawalan penginputan ERDKK. Tapi tidak menutup kemungkinan ada inovasi-inovasi yang kita lakukan. Alhamdulillah di Kabupaten Goa Pak kita memberikan BIMTEK di 18 kecamatan. Mereka petani-petani kita kumpul dan penyuluhnya untuk diberikan BIMTEK terkait pembuatan PESNAP. Jadi mereka memanfaatkan limbah-limbah yang terbuang untuk dibuat pupuk. Alhamdulillah hari ini kami menghadirkan juga penyuluh kami 2 orang. Beliau-beliau ini yang menjadi pakarnya di lapangan. Mereka terjun langsung dalam pembuatan PESNAP ini. Alhamdulillah. Ya. Mungkin bisa ini pembuatan apa? PESNAP, pestisida nabati. Pestisida nabati. Silakan Pak. Mungkin bisa disampaikan ini. Pestisida nabati itu seperti apa ya, dan cara mungkin proses-prosesnya juga bisa mungkin dijelaskan. Ya, terima kasih ya. Ini kontesnya adalah bagaimana pertanian berkelanjutan. Iya. Alhamdulillah di Goa ini sudah banyak teman-teman petani binaan kita itu dari pertanian betul-betul full kimia, ini sudah beralih semi organik. Iya. Apa artinya? Kalau sudah semi organik, berarti orientasi pertanian berkelanjutan dan untuk mempertahankan produktivitas kita akan raih. Satu sisi kita ditarget masalah produktivitas semakin tahun semakin meningkat. Itu orientasinya kita. Dan harus juga pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan orientasinya adalah pertanian organik. Tapi tidak apa-apa, step by step lah. Itulah perlu ada edukasi dan pendampingan secara kontinu kepada teman-teman petani. Baik pembuatan kompos ya, pupuk organik padat namanya, kompos ya, bokasi, kemudian pupuk organik cair. Jadi berbagai macam pupuk organik cair ya, baik fase vegetatif, baik fase generatif, itu berbagai macam pupuk organik cair yang kita berikan edukasi ke teman-teman petani. Dan teman-teman petani sudah bisa testimoni bagaimana keuntungan dan kelebihan kalau kita pakai organik.
Biasa saya katakan back to natural ya, kembali ke alam ya. Ya, baik. Jadi dari alam ini kembali ke alam. Nah, itu. Saya kira demikian. Baik. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Hasbi ya. Kembali ke alam ini mungkin yang harus kita galakkan ke para petani. Tentunya juga ini tantangan dari Dinas Pertanian. 1,5 menit saya kasih untuk closing statement. Silahkan Pak Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Goa, Pak Fajarudin. Iya, terima kasih. Kalau kita berbicara pertanian yang ada di Goa ini, saya kira pertanian yang ada di Goa ini menjadi salah satu bagian yang sangat kita harapkan untuk berkembang lebih baik. Karena pertumbuhan ekonomi Goa ini banyak ditopang oleh pertanian. Bahkan penduduk kita hampir 70% bergerak di bidang pertanian. Ya. Oleh karena itu pertanian tidak boleh mundur, terus maju dan berkembang. Oleh karena itu kita lakukanlah pola-pola bagaimana melakukan pertanian itu dari konvensional menjadi modern. Dan ini sudah kita lakukan di masyarakat. Kita ajak masyarakat untuk masuk ke pola-pola pertanian modern supaya hasil juga lebih banyak. Misalnya ada menggunakan traktor, menggunakan kultivator, menggunakan transplanter, kemudian combine di dalam rangka untuk memanen padi. Ini semua kita lakukan. Bahkan sekarang sudah kita lakukan dengan pemupukan melakukan drone. Ini sudah ada yang kita lakukan. Sehingga pola-pola pendekatan kita yang dulunya banyak menggunakan tenaga manusia, sekarang ke tenaga mesin. Ini kita lakukan. Ya. Dan mudah-mudahan Goa semakin berkembang pertaniannya dan bisa menopang IKN. Ini salah satu konsep kami. Terima kasih. Iya, silakan 1,5 menit Pak Sardi. Ya, terima kasih. Jadi tantangan terbesar ke depan pertanian, sektor pertanian itu adalah perubahan iklim. Ya. Oleh karena ini perlu antisipasi yang saya kira bukan hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Pembelajaran kepada petani untuk melakukan pertanian, praktek-praktek pertanian yang baik, yang berbasis lingkungan itu perlu digalakkan. Nah, supaya pertanian kita ini dinikmati juga oleh anak cucu kita. Pertanian ini kan kalau tidak ada nanti pertanian berarti kan tidak ada kehidupan. Iya. Nah, untuk menjaga pertanian ini bisa berkelanjutan ya tentunya kita harus melakukan praktek pertanian yang bijak dan tentunya harus juga berbasis kepada kelestarian lingkungan. Saya kira begitu ya. Terima kasih ya kedua narasumber kami, Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Goa. Terima kasih Pak Fajarudin sudah hadir bersama dengan kami dan Bapak Pengamat Pertanian Bapak Suardi Bakri sudah bersama dengan kami. Para Kepala Bidang Koordinator Tim Penyuluh, Ibu Kepala UPT ya, Bapak Kepala Kantor Balai Benih Penaga dan para petani, Bapak Penyuluh Pertanian, terima kasih sudah bersama dengan kami di kesempatan hari ini ya. Kita berdoa semoga pertanian kita semakin sukses ke depan. Saya Dani kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar